Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang hukum Pascal. Nah, yang mana hukum Pascal itu mengatakan bahwa tekanan zat cair di dalam ruang tertutup itu diteruskan segala arah sama besar ke segala arah. Jadi gimana? Misalnya sini ada ruang ini merupakan suatu zat cair. Nah, ini ruang tertutup, misalnya ada luas penampangnya, ada luas penampang kecil, ada luas penampang besar. Nah, jadi sini ruang tertutup, di sini juga ada ruang tertutup. Nah, jadi tekanan zat cair yang diberikan ketika ruang tutup yang kecil di sini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, sehingga dari sini maka dari konsep hukum Pascal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya menggunakan dongkrak hidrolik atau rem hidrolik. Ya, dongkrak hidrolik yang digunakan biasanya atau digunakan sebagai pengangkat mobil di bengkel-bengkel ataupun di tempat cuci mobil. Nah, yang mana dari prinsip kerja hukum Pascal itu mengatakan dengan diberikan gaya sekecil-kecilnya itu akan dapat mengangkat benda yang lebih besar atau lebih berat. Nah, jadi dengan menerapkan di sini, jadi perhitungannya bagaimana? Jadi P1 sama dengan P2. Artinya tekanan zat cair dalam setiap titik dalam ruang tertutup itu adalah sama besar. Jadi artinya tidak ada udara yang keluar masuk ke dalam sini. Jadi sini hanya ada zat cair saja atau dalam hanya fluida aja. Jadi zat cair fluida yang digunakan boleh zat cair, boleh juga udara biasa. Tapi di sini dikatakan dia ruangnya tertutup, sini tertutup, sini juga tertutup. Jadi tidak ada udara luar yang bisa keluar masuk ke dalam pipa ini. Nah, dikatakan tekanan zat cair 1 akan sama dengan tekanan zat cair 2. Nah, yang mana tekanan itu rumusnya adalah F per A. Jadi F-nya merupakan gaya, A-nya merupakan luas penampang. Jadi F-nya gaya, A-nya luas penampang. Luas penampang. F-nya gaya. Nah, kalau F ini merupakan gaya, kalau seandainya F itu merupakan gaya dan tidak ada gaya, misal tidak ada gaya tapi misalnya ada massa mobil, ini boleh juga dirubah dengan massa dikali dengan gravitasi. Jadi kalau ada massa benda yang diangkat, itu boleh juga diganti dengan massa dikali gravitasi karena satuannya sama-sama dalam satuan Newton. Ini berikutnya A ini merupakan luas. Kalau seandainya di soal diketahui diameter dan jari-jari, maka rumus yang digunakan F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Itu ya. Atau di sini sama dengan F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kenapa dari sini? Ini bisa kita turunkan dari rumus luas. Luas ini kan ada A kan? Dimana luas ini A sama dengan V R kuadrat kalau ada jari-jari. Kalau ada diameter A sama dengan 1 per 4 VD kuadrat. Jadi 1 per 4 VD kuadrat diameter. Nah, di sini kita dengan mengganti sini misalnya contohnya berarti F1 per A1. Jadi kan F1 per A1-nya VR kuadrat gitu kan sama dengan F2-nya F2 per VR kuadrat juga. Ini yang satu yang dua, V coret habis. Maka jadinya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat yang ini. Begitu juga untuk nyari diameternya, kalau misalnya diameternya berarti A-nya ganti dengan 1/4 VD kuadrat. Nah, berarti jadinya F1 per 1/4 VD kuadrat. Ini juga 1/4 VD kuadrat. 1/4 V juga dicoret. Nah, kan ini D1, ini D2. 1/4 VD kuadrat ya. Jadi, nah ini kita coret 1/4 V-nya ini. Nah, jadi ini ada D1 kuadrat, ini ada D2 kuadrat. Maka jadinya F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Maka ini rumus yang digunakan. Jadi sini cara menurut. Jadi ingat aja prinsip hukum Pascal, tekanan zat cair dalam ruang tertutup adalah sama besar. Jadi walaupun seandainya nanti yang di sini misalnya ada ada cabangnya tidak hanya satu pipa, sini ada 3 itu misalnya. Maka kalau ada 3 pipa misalnya ada pipa yang berhubungan lagi satu di sini gitu misal. Maka juga anggap di sini ada tekanan tertutup juga ada tekanan 3 gitu misal. Jadi akan sama dengan P3 gitu. Jadi sama dengan juga F3 per A3. Nah, tapi kalau seandainya misalnya ada 3 pipa dan seterusnya, dalam perhitungan kita tidak bisa menggunakan sama dengan 3 sekaligus. Berarti harus digunakan 2. Misalnya F1 dengan F2 dulu, ataupun F2 dan F3 dulu, ataupun F1 dengan F3. Jadi harus menggunakan dua-dua dalam perhitungan. Nah, sekarang bagaimana prinsip atau penggunaan hukum Pascal dalam perhitungan? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Dikatakan dongkrak hidrolik digunakan sebagai pengangkat beban.
Jika jari-jari pipa kecil, nah sini ada jari-jari. Kalau udah jari-jari udah pasti gunakan adalah F per R, ada jari-jari. Jadi langsung aja F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Jari-jari kecilnya katanya 2 cm, masukkan 2 kuadrat. Jari-jari besar dikatakan yang saya anggap yang kecil punya yang 1 karena di sini yang kecil yang 1, yang besar yang 2. Jari-jari 2 katanya 18 cm, saya masukkan berarti F18 kuadrat. Berikutnya besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat katanya beban sebanyak 81 kg. Ingat di sini masih dalam satuan kilogram, berarti dia berupa massa. Jadi dengan demikian maka ini harus digantikan dengan M kali G. Nah, ini yang F1. Oke. Nah, dengan demikian biar lebih gampang, boleh kita tukar posisi. Ini bawa ke sini, ini bawa ke sini. Jadi lebih gampang ya. Jadi hasilnya adalah F1 per M kali G sama dengan 2 kuadrat per 18 kuadrat. Nah, yang mana kalau kayak gini penulisannya, ini boleh kita keluarkan biar gampang hitungnya. Kuadratnya kita keluarkan, jadi 1 aja tulis kuadrat biar gampang. Nah, ini kayak gini, boleh. Jadi biar lebih gampang, ini coret, ini 1, ini jadinya 9. Oke, lanjut aja. F1 massa pertama adalah 81 kg. Gravitasinya adalah 10 sama dengan ini 1 kuadrat 9 kuadrat 81. Dengan demikian coret 81-nya habis, jadi langsung aja 10 kali 1 F ini dulu F1 kali 1 F1 sama dengan 10 kali 1 adalah 10 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban yang seberat 81 kg itu adalah 10 Newton, yaitu option nomor B. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. 3 bejana berhubungan ditutup oleh pengisap yang masing-masing katanya 4 cm kuadrat 20 sini ada 3 pengisap ya. Berarti ada A1, ada A2, ada A3. Apabila pengisap yang terkecil menekan gaya, berarti sini ya. A1, A2, ada A2, di sini ada A3 yang nilainya adalah 4, di sini adalah 24, di sini adalah 60. Ini cm kuadrat semuanya. Kemudian apabila yang terkecil menekan gaya 12, maka di sini ada F1 12 Newton. Maka gaya bekerja di pengisap yang lain. Nah, kita ditanyakan F2 ditanyakan, F3 ditanyakan. Nah, ingat kalau ada 3, boleh kita samakan semuanya. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sama dengan F3 per A3. Tapi mengerjakannya harus dua-dua sekaligus. Kalau karena kebetulan adanya F1 ditanyakan F2, berarti yang kita gunakan pertama adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang berikutnya baru nanti kita bisa gunakan F1 per A1 karena F1 nya diketahui. Nah, sekarang kita mau nyari F3, berarti F3 per A3. Nah, masukkan nilainya. Pertama F1 nilainya adalah 12, A1 nilainya adalah 4, F2 mau kita cari, F2 nilainya adalah 24. Di sini saya nggak rubah satuan karena sudah sama-sama cm kuadrat cm kuadrat. Jadi dengan demikian langsung aja dicoret. Ini sisanya adalah 1, adalah 3. Jadi 1 dikali dengan F2, hasilnya adalah F2. Kemudian 3 dikali 24, hasilnya adalah 72. Jadi F2 sama dengan 72 Newton. Berikutnya yang ini, F1 nilainya adalah 12, kemudian A1 nilainya adalah 4. Berikutnya F3 mau kita cari, A3 nilainya adalah 60. Oke, coret ini 1, ini 3. Lanjut kayak tadi, 1 kali F3 berarti F3. Berarti sama dengan 3 dikali dengan 60 berarti adalah 180 Newton. Oke, maka gaya gaya lainnya lagi adalah 72 Newton dan 180 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B ya. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari hukum Pascal. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.